bebas. Innal ikhtilat, sungguh campur baur antara laki perempuan, wal ibahiyah dan liberalisme, wal hurriyah fil mujtama' al-Urubi, juga kebebasan yang ada di masyarakat Eropa, Europe Community, wal Ameriki juga masyarakat Amerika. Itu semua haddadal usar, telah menghantui atau mengancam keluarga-keluarga. Wazalzala, dan telah mengguncang al-qiyam, nilai-nilai, wal akhlak, dan moralitas. Fal fatatu saghiratu, anak perempuan kecil di bawah 20 tahun kadang sudah hamil tanpa suami. Rusak apa modern itu? Rusak. Tahta sinnil ashrin, di bawah umur 20 tahun. Fil mujtama'il hadis, di masyarakat modern, anak sekecil itu tukhalitus subban, bercampur dengan anak-anak laki-laki pemuda. Watarqus, dan menjoget-joget. Watashrabul khumur, dan minum khomer. Anak Eropa masih SMA kelakuannya sudah menunggui rokokan barang, narkoba. Wa tata'ato, dan mengkonsumsi al-mukhaddirat, hal-hal yang memabukkan, drug, narkoba kalau sini. Bismil madaniyah, atas nama kemodernan. Wal hurriyah, atas nama kebebasan. Wal ibahiyah, atas nama liberalisme. Wahia, anak perempuan di bawah 20 tadi, talhu, bermain-main, wa tu'ashiru, dan bergaul, man, siapapun laki-laki, tasya'u, yang dia kehendaki. Tahta sam'i ailatiha, didengar oleh keluarganya. Wa basariha, dan dilihat oleh keluarganya. Keluarganya enggak mencegah, malah biasa, aja lali lu nduk nggawa kondom. Malah ngono kuwi Eropa. Masuk kita tiru? Enggak kan? Wa tatahadda, dan si anak kecil itu menantang walidayaha, kedua orang tuanya. Wa mudarrisiha, dan menantang guru-gurunya. Indonesia mulai ada begini. Anak SMP wani karo guru. Nanti guru melawan, kena polisi. Repotnya. Kalau saya yang ngajar, langsung keluar dari kelas. Saya enggak mau ngajar sebelum anak itu dikeluarkan. Diambil orang tuanya. Tak ajar mengganggu yang lain, dibiarkan. Nanti kalau tak kerengi, kena pasal. Mending saya mogok, panggil dulu orang tuanya. Senman yang ngajar apa gimana? Wal musyrifin, dan juga menantang para musyrif, para pembimbing alaiha, kepada si anak perempuan kecil tadi. Tatahaddahum,
Dia tantang mereka semua Bismil hurriyah atas nama kebebasan wal ikhtilat dan bebas bercampur aduk dengan siapapun. Tatahaddahum, dia tantang mereka Bismil ibahiyah atas nama liberalisme wal intilaq dan anti kemapanan. Tatazawwaju, dia nikah dengan siapapun fitaqaik dalam beberapa menit. Nikah itu hanya little minutes, ya, little hours. Habis itu cerai. Eropa. Dan beberapa kasus itu meskipun enggak banyak, karena ada medsos. Di Indau sini ada anak umurnya sekitar masih 18 atau 19. Kalau enggak salah sudah janda 4 kali. Enggak baik ya. Kebetulan kaya, jadi mau dengan siapapun laki-laki juga mau. Habis itu terus cerai. Wa tatallaqu, lalu bercerai ba'da sa'at, setelah beberapa jam. Wala yukallifuha, dan semua itu tidak membebani dia, enggak butuh biaya banyak, tidak membebani aksar lebih min imdha'in wa isrina qarshan. Ini uang Mesir ya, tidak lebih dari 1 imdha' plus 20 kurs. Wa irri silailah, menjadi kemanten semalam hari. Ari Sulailah. Aqul, saya penulis tafsir ini, Muhammad Ali As-Sabuni, berkomentar, hadza ra'yul katibatil Amerikiyah. Ini pendapat pandangan jurnalis Amerika ketika sebulan ada di Mesir. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Kebaikan adalah sesuatu yang musuh pun memberi kesaksian. Kalau kita yang mengatakan baik, ya belum tentu baik, Mas. Nek dhewe dilem-lem dhewe. Ini yang memberi kesaksian bukan kita, ini Amerika. Kalau sudah musuh saja memberikan apresiasi, itulah benar-benar baik. Ya. Wa sadaqallah, maha benar Allah telah berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Jangan kalian hai perempuan buka-bukaan, mejang-mejeng, seperti buka-bukaan yang terjadi di zaman jahiliyah pertama. Fahal yuridullahu sun wara al-madaniyati zaifah. Apakah menginginkan mereka-mereka yang suka menjilat barat di balik nama modernitas, tapi az-zaifah, modernitas yang kosong, palsu, kena prank ini, ya. Diajak modern ternyata dirusak.
tata kelola kehidupan modern, apa bisa melahirkan kader-kader seperti Gus Kausar, Gus Baha, Gus Wafik, ya, kehidupan ala modern apa bisa melahirkan generasi kayak begitu? Wal munkhati'un, dan orang-orang yang tertipu, kebujuk, bibarikil hadaratil gharbiyah, dengan silau gemerlapnya mengkilatnya peradaban barat, an yanhadir mujtama'un al-islami ila hadzal khadid. Apakah mereka ingin masyarakat kita mengalami penurunan degradasi sampai pada kehinaan ini? Minat danas, yakni najis, kotor, wal fujur, kerusakan, kejahatan, hatta nusbihat taqaddumiyin, sampai kita menjadi modern, wanujari, sampai kita bisa menyamai, membandingi al-gharbiyyin, orang-orang barat, fi taqaddumihim, dalam kemajuan mereka di bidang teknologi, wazdiharim, dan kejayaan mereka. Orang barat moralnya rusak, tapi mereka kuasai ilmu, sains, dan teknologi. Sementara kalau kita tiru barat, sains enggak kena, teknologi enggak kena, moral hilang. Ya. Kalau bisa dua-duanya. Nah, pola-pola yang sedang dikejar beberapa tokoh Islam di Indonesia itu, kesantriannya enggak hilang, keindonesiaan, kemanusiaan, kegotong royong, nasionalisme enggak hilang, tapi juga gaptek, tidak gaptek ya. Kalau bisa mereka juga kuasai teknologi. Kita kepingin sekali mereka yang kuliah di UB, di UIN, di UM, yang mondok di sini, ya tetap Islami, tetap Qobliyah Ba'diyah, tetap Wirid, tetap NU, tetap Andam Asor. Tapi diam-diam di sisi lain, misalnya ikut-ikut kejuaraan mobil listrik, ternyata juara juga. Ikut-ikut kejuaraan tentang penemuan apapun ya, obat-obatan di bidang medical kalau bisa, sehingga maju sekali, tapi tetap ahlus sunnah wal jamaah. Itu ideal ya, ideal. Kepingin kalau seperti dalam misalnya, kader-kader kayak Mbak Sofi, itu lebih banyak lagi ya, kayak Mas Izal itu. Kita kepingin sekali. Biar itu enggak dikuasai orang non-Islam. Al-muhadaratu tsaminata asyrata. Kok balik ngene maneh asyar. Wingi wis bener asyrata, balik asyar maneh. Hukmut tamathil was suwar. Hukum tentang berhala, patung-patung, wasuar, dan gambar-gambar, bukan foto ya, lain kalau foto. Khawatir disembah. Qala Allah Ta'ala, walaqad atayna Dawuda minna fadla. Benar-benar kami telah berikan kepada Daud fadlan, kelebihan, minna dari kami. Nabi Daud diberikan kelebihan namanya
mukjizat. Apa kelebihannya? Ya jibalu awwibi, wahai gunung-gunung, awwibi bertasbihlah kau, ma'hu bersama Daud. Daud membaca Mazmur, Zabur, dengan suara yang luar biasa, gunung pun ikut bertasbih bersamanya. Wat-tayra, juga hai burung-burung, ikutlah bertasbih bersama Daud. Itu orang pada ngerti, pada melihat, benar-benar jadi mukjizat. Wa alanna, dan kami lunakkan lahu kepada Daud al-hadida besi. Jangankan raimu cekel Nabi Daud remak langsung. Wong wesi dicekel dadi lemes, dadi lunak. Dan ilmu-ilmu kayak begitu itu kayaknya di Jawa masih ada. Bagilah saya enggak ngerti langsung. Pembikinan keris itu pakai jari. Pakai diduduk enggak mungkin karena ada garis-garis kayak niru basmah ini. Niru sidik jari. Itu gimana? Kami kira-kira bulan Juli apa tahun 22 pertama kami menempa besi menandai dimulainya pembuatan keris Nusantara. Dan maunya kita setelah jadi ditaruh di IKN. Jadi jimatnya IKN gitu. Setelah 2 tahun hampir persis bulan Juli kemarin itu benar-benar jadi. Kami meresmikan juga. Ya umumnya kayak keris kuno ada garis-garis jari begitu. Pakai ilmunya Nabi Daud, kami lunakkan besi kepadanya. Ani'mal sabirat, maksudnya hai Daud, bikinlah olehmu, buat olehmu sabiratin, baju perang yang panjang, sehingga kalau dibacok enggak kena, karena bajunya besi. Ditombak juga enggak kena, tombak enggak menembus baju besi. Itu dulu bikinan Nabi Daud. Waqaddir, perkirakan secermat mungkin, Fisardi anyamannya, hitung secermat-cermatnya, ojo anyamane koyo ring agak gede-gede, kalau ada agak gede-gede sik kena tembus tombak, panah, cilik-cilik, ya, terus dihitung juga dengan sebegitu nanti beratnya berapa. Hebat banget, tebal banget, tapi berat banget, ya tentaranya nggak bisa lari. Pokoknya dihitung lah, gimana masih enteng, tentara juga rikat, giat berlari, tapi itu juga kuat melindungi tubuh tentara. Wa qaddir fis sardi, perkirakan, hitung anyamannya. Wa'malu shalihat, dan beramallah dengan amal yang saleh. Ini berteknologi tapi tetap amal saleh. Nabi Daud ya kuasai industri, teknologi, tapi enggak lupa tetap wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna basir. Sungguh saya Allah Maha melihat apapun yang kalian kerjakan. Wa li Sulaiman ar-rih, dan kami tundukkan pula kepada Nabi Sulaiman angin.
Ini mukjizatnya. Ke Sulaiman kemana-mana naik angin. Ya, kene terno aku ning Lamongan, bus. Kita juga sudah punya kereta angin, bus. Jakarta Bandung. Berapa ratus kilo itu, hanya 35 menit. Dan insya Allah akan dibuat juga Jakarta Surabaya. Nanti Jakarta Surabaya kalau itu jadi hanya kisaran 2 jam. Bus. Arek-arek sing tenanan ya SMP SMA ya. Siapa tahu nanti pas abah sepuh ada penemuan bibit-bibit unggul ngeledek insinyuri alumni Gasek ngono. Ya. Berhasil di bidang apapun. Kayak perlu dibuat ekstrak daun luntas. Dahulu kalau keringat ketiaknya lagi enggak enak baunya, itu enggak kulupan godong luntas. Digodok, di ilai banyune, diurap karo klopo, rong gegem, telung gegem, meneh bau ketiak yang enggak enak itu hilang. Nah, mbok yo diteliti, ketiak bau enggak enak itu karena bakteri apa, terus di luntas itu ada zat apa yang bisa membunuh bakteri itu. Terus kira-kira dalam volume berapa mili bakteri itu bisa mati dengan ekstrak daun luntas. Nanti kalau ketemu rumusnya, dibuat aja produksi ekstrak daun luntas, anti kelek kejut. Dan penemunya sampean top, jadi rezeki, jadi karya ini hak patennya milik sampean. Rezeki teko dhewe. Zaman sedo anak putumu dapat warisan royalti. Ojo menengai. Teliti itu semua. Terus bonggole suketeki. Ya. Diteliti itu ada apa? Kenapa itu kok bagus untuk jantung? Kenapa kok itu bagus untuk menurunkan gula? Nah, diteliti. Yang neliti dulu SMP-nya enggak sek, ngono. Ngono rek sing tenanan dadi wong. Sekarang ada penemuan baru, hasilnya mirip plastik, hampir mirip. Tapi terbuat dari singkong. Tepung singkong itu apa namanya? Yang biasa yang campuran bakso itu. Hah? Apa? Kanji. Nah, entah diolah bagaimana lagi. Akhirnya dari kanji itu terus bisa jadi benda mirip plastik. Sehingga praktis untuk wadah-wadah yang toko-toko. Dan karena itu bukan plastik, hanya dari situ, mudah terurai dengan tanah. Enggak sampai merusak tanah, enggak sampai merusak pH tanah. Kalau yang plastik ini kan lama terurainya bersama tanah puluhan tahun, enggak rusak-rusak. Akhirnya tanah jadi rusak, pH-nya menurun. Ya, ditanami jadi enggak subur. Tapi kalau yang model plastik buatan ini nanti dibuang beberapa minggu sudah terurai jadi tanah, enggak merusak. Nah penemuan kayak begitu loh, wah
itu khairun nas anfa'uhum linnas. Enggak bisa kita menjelma jadi orang memberi manfaat kepada orang lain tanpa ilmu. Memberi kemanfaatan orang lain itu bisa asal ada kemauan dan kemampuan. Ada kemampuan, ada ilmu, ada teknologi, ada dana, fisik oke, tapi enggak ada kemauan, yang enggak akan berbuat khairun nas anfa'uhum linnas. Bermimpi saya pengen begini. Lek aku suke bendina wong tak sedekah sak jutaan kabeh. Mimpi tapi enggak didukung kemampuan. Ya halu. Mimpi tinggal mimpi. Sungguh khairun nas anfa'uhum linnas itu bisa terrealisir kalau Anda punya kemampuan dan punya kemauan baik, niat baik, inisiatif baik, akan tumbuh subur di hati yang baik. Hati yang baik, moralitas mental yang baik, tersemai di pesantren, dengan zikir, dengan ibadah, akhirnya muncul karakter yang baik. Dari hati yang karakternya baik itu muncul inisiatif, keinginan, cita-cita yang baik. Plus sampean kuliah di UB di mana-mana. Akhirnya punya kemampuan. Ya. Kalau dua-duanya sudah, kemauan ada, kemampuan ada, didukung yang lain, barulah terwujud banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ngungkuli wiritan wi ganjarane. Angin kami tundukkan kepada Sulaiman. Huduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Keberangkatan angin itu 1 bulan, kembali kepulangannya juga 1 bulan. Jadi pengen ngulon, ngangkut Nabi Sulaiman itu mampu ngangkut 1 bulan, seret ngulon. Engkau cukup ngurusi daerah berbarat, pengen balik ngetan, sebulan berikutnya arah angin kembali ke timur. Wa asalna lahu ainal qitr. Wa asalnya dan kami apa? Itu kalau besi jadi cair itu aman-aman. Hah? Meleleh. Apa namanya? Itu loh kalau dulu apa ono kayak besi terus diobong terus leder itu. Meleleh jenis. Kami buat meleleh cair lahu kepada Sulaiman ainal qitr, blendednya minyak jadi aspal itu. Setelah jadi aspal cair kena gaidalan. Hebatnya lagi Nabi Sulaiman, wa minal jin, ada di antara golongan jin, man para jin ya'malu yang bekerja, baina yadayhi di hadapan Nabi Sulaiman. Diperintah kon kerja diawasi Sulaiman. Ayo kene. Jin-jin iki aja nganggur ngerokok ae. Jin opo ngopang-ngopi endang tandang. Boti mereka diawasi Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman. Biizni Rabbih, itu semua terjadi dengan izin Allah. Wa may yazigh, siapa yang menyimpang minhum dari jin-jin itu, an amrina dari perintah kami, di perintah Sulaiman kok enggak manut, dihukum mas, nuzikhu, kami beri rasa dia, rasain lu, min azabis sa'ir,
dari siksaan api yang sangat panas. Sehingga jin pun dalam kondisi ketakutan kerja. Ya'maluna mereka membuat lahu untuk Nabi Sulaiman ma apapun yasa'u yang Sulaiman menghendakinya. Kayak ini, nggih. Kayak ini mana? Nggih. Niku mukjizatnya Nabi Sulaiman. Min mahariba mikrob raksasa. Kayak pengimaman tapi gedung-gedung besar. Kita pengimaman masjid kan begini. Nah kalau zaman ke Uzbek melihat bangunan yang kayak begitu-begitu. Tapi gede banget. Kayak menggambarkan zaman Nabi Sulaiman, maharib. Mikrob itu mana aslinya pengimaman masjid itu. Tapi di sini maknanya bisa kusur istana yang teknologi sipilnya kayak ini, ambil dari Nabi Sulaiman buatan jin itu. Wong seakan enggak masuk akal tapi iya. Kita itu kalau membuat bangunan 3 dimensi, kan ini lalu pakai cor-coran, terus ini dicor lagi, jadilah 3 dimensi tercipta ruangan. Kalau di situ enggak. Ini begini, roto begini, terus nanti dimulai dari kayak keramik di tengah itu, taruh kuat, lalu dari keramik itu atasnya ditumbangi lagi, agak ke sini dikit beberapa senti. Tumbangnya, atasnya tumbangi lagi, agak tarik ke sini lagi dikit beberapa senti. Terus semakin tinggi lama-lama begini. Tanpa cagak, enggak ambruk. Saking cermatnya menghitung keseimbangan itu. Mim maharib istana-istana yang kayak mihrab. Wa tamasil dan patung-patung. Suruh bikin patung-patung. Wajifanin piring-piring besar, talam besar, sekali dipakai keliling, dipakai makan 100 orang kenyang. Talami kewede mas, piring kewede. Ayo gawe nang ngene. Ngono jin kon gawe ngono ya. Golem wedi karo Nabi Sulaiman. Kal jawabi kayak jabiyah, kayak wajan besar, wa kudurin, dan buatkan priuk-priuk, kendil-kendil. Zaman sakmono pasukan Nabi Sulaiman perang, masak nggih pasukan 5.000 ya, cukup sekali masak wong kendile kawede. Bisa masak 2 ton, iku priuk sak piro, omprenge. Rosiatin yang kokoh-kokoh kayak gunung. I'malu ala Dawud, beramallah kau hai keluarga Dawud, syukron karena bersyukur. Diberi semua kenikmatan itu, bersyukurlah. Beramallah, beraktivitaslah. Jangan hanya berpangku tangan. Tapi wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Biasanya kenikmatan, kekayaan, jabatan itu dibuat kesempatan berfoya-foya, bersenang-senang,
Jarang sekali orang yang, wah mumpung kami lagi kaya, mikir anak yatim, mumpung ada dana, memberi beasiswa yang kurang mampu. Jarang sekali hamba yang pandai bersyukur. Umar bin Khattab itu pernah mendengar orang berdoa di masjid, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ditegur sama Umar, ya Allah jadikan aku jadi golongan minoritas, golongan yang sedikit itu. Jadikan aku golongan minoritas. Kau niku ndonga apa iki? Umume wong ndonga ben dadi mayoritas, malah kon ndonga ben dadi minoritas, golongan yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Allah yaqul, bukankah Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Maksud saya jadikan hamba yang sedikit itu sedikit yang bisa bersyukur itu. Oh ngono tah. Falamma qadayna 'alaihil maut, ketika kami takdirkan kematian atas Sulaiman, Sulaiman wis sedo, iku jin iku enggak roh lek Sulaiman wis sedo. Sik tetep kerja wedi boleh diawasi Nabi Sulaiman, padahal Sulaiman wis gak ngawasi, wis meninggal. Barunya tahu itu kalau tongkat yang dipakai berdiri Sulaiman itu tongkatnya sudah dibangun gerayap. Tongkatnya potong, rusak, jatuh, jin-jin bangun, lah. Berarti kita kerja bertahun-tahun itu nggak ada yang ngawasi sebetulnya. Ngapain kita kerja terus? Wong yang ngawasi sudah meninggal. Ojo nemen-nemen percaya karo jin. Kadang jin itu Sulaiman sedo gak weruh. Sok tahu tentang barang gaibnya. Sulaiman sedo gak weruh. Ketika kami takdirkan kematian atas Sulaiman, madallahum tidaklah menunjukkan kepada jin-jin itu ala mauti atas sudah matinya Sulaiman. Illa kecuali dabatul ardi, binatang-binatang kecil yang ada di tanah, gerayap. Ta'kulu min sa'atah, yang mana binatang kecil itu makan tongkatnya Nabi Sulaiman. Sulaiman ini wis mati ra iki rek, jere jin-jin iki. Kono, lha iki tongkatnya wis dipangan rayap iki. Berarti selama ini kita kerja itu diawasi orang yang sudah meninggal. Falamma kharra, ketika Sulaiman terjatuh, mati tenan, tabayyanatil jinnu, maka menjadi jelas perkaranya bagi jin. An laukanu ya'lamunal ghaiba, andai jin-jin itu tahu barang gaib, malah bisu niscaya mereka tidak berlama-lama fil adzabil muhin, dalam hukuman yang menghinakan. Hukuman apa? Dihukum dikongkon kerja enggak dibayar. Itu hukuman. Dari sini kita tahu jin itu enggak patek roh barang gaib. Andai mereka roh barang gaib, harusnya mereka enggak usah berlama-lama menjalani hukuman, segera tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Nyatanya enggak tahu. Maka aja nemen-nemen percaya karo ramalan. Dukun ngeramal berdasar informasi dari jin. Zaman percaya ae. Zaman ora oleh rabi tahun iki. Lajeng dos pundi, Mbah? Rabimu kudu tahun ngarep. Lah ngono mosok ya wildan ya percaya. Nang di wildan iki mah. Kok gak ono wildan nang di? Oh. Kuatir nang Blitar. Bapak wis ngerti lah. Semua jadi hopeless.
Ya, putus asa, hilang harapan terhadap Gus Kausar. Ternyata diputuskan oleh keluarganya menerima teman lamanya ketika masih aliyah, dulu mondok di Blitar itu. Ternyata bernasib agak sama. Sana sudah lamaran, terus lamarannya dikembalikan lagi oleh pihak yang laki-laki. Yang wiridannya, kapal yang ditumpanginya, ya, terhempas oleh ombak besar, kandas di daratan. Enggak bisa lanjut perjalanan. Ternyata seorang saling curhat bernasib sama. Itu menjadi solusi terbaik juga kadang-kadang. Ya Allah, ngone kecik ruwete. At-tahlilul lafzi. Walaqad atayna Dawud minna fadla. Benar-benar kami berikan kelebihan, keunggulan kepada Nabi Dawud. Apa fadlan, kelebihan ini? Amron aziman, perkara besar. Faddalnahu, kami unggulkan Dawud bihi, dengan fadl itu, ala ghairi, di atas manusia-manusia yang lain. Wal muradu bih, yang dimaksud fadlan yang diberikan pada Dawud, an-nubuwah, pangkat kenabian, waz-zabur, dan kitab Zabur. Orang sekarang menyebutnya Mazmur. Waqila, dikatakan maknanya fadlan, ma khassahu, sesuatu yang Allah mengistimewakan hu, kepada Dawud, bihi, dengan ma, ala sairil anbiya, di atas nabi-nabi yang lain, minan ni'am, berbagai kenikmatan, kataskhiril jibal, semisal ditundukkannya gunung-gunung. Gunung manut aku orang lewat ngendek, oh nggih kula tak ngendek. Oh enak Nabi Dawud iki, blek-blek ndang teko nggen. Potair, ditundukkannya burung-burung. Wa ilanatil hadid, dilunakkannya besi. Wa hasanis saut, indah suaranya Nabi Dawud. Ono sahabat kok suaranya enak, maca Quran enak. Nabi menyebutnya laqad utita mizmaran min mazamiri Dawud. Kau dianugerahi suara yang indahnya kayak serulingnya Nabi Dawud. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lain, minan ni'am, berbagai macam kenikmatan. Awwibi ma'ahu wat tayr, bertasbihlah gunung bersama Dawud. Maksudnya sabbihi, bertasbihlah kamu ma'ahu, bersama Dawud. Waraji'i, ulang-ulangi olehmu ma'ahu, bersama Dawud, at-tasbihah, tasbih. Qala ta'ala, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Sungguh kami taklukkan gunung-gunung ma'ahu, bersama Dawud. Yusabbihna, gunung-gunung itu bertasbih, bil ashiyyi, di waktu sore, wal isyraqi, pagi. Qala al-Qurtubi, ini dulu ya, Qurtubah ini apa? Spanyol kuno, Eman. Islam berpecah belah, perang saudara, menjadi mamalik, 14 kerajaan kecil-kecil saling berebut kekuasaan. Kesempatan berpecahnya Islam itu diambil jadi kesempatan bagi Isabella
Ya, kalahlah perang melawan Isabella. Lalu dilanjut oleh Raja Philip, kerajaan Spanyol Kristen, umat Islam dihabisi, ada mahkamah taftish, harus keluar dari Spanyol atau dibunuh atau masuk Kristen. Dan sekarang mulai ada yang membangkitkan masa lalu Spanyol itu. Sekarang muslimnya sudah sekitar 1.700.000-an di Spanyol. Ada 1-2 masjid yang dulu beralih fungsi, jadi gereja apa ya apa, sekarang kalau di situ muslimnya banyak, mulai dikembalikan lagi fungsinya jadi masjid lagi. Mas-mas itu loh yang bakat bal-balan, ya, syukur hafid Quran, pinter bal-balan, daftar nang klub Spanyol. Ini ada pemain dari keturunan Maroko apa Lamin Yamal itu. Ya, top. Aden tunggu ini Mas. Ya, dan itu benar-benar disukai oleh para supporter. Di Inggris kayak pengaruh Muhammad Salah luar biasa juga. Anak-anak kecil Inggris pada menggandrungi Muhammad Salah lewat sepak bola. Bisa membuat Islam, orang tertarik masuk Islam. Sementara lewat aksi di Monas, hasilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fakana idza qara'a az-zabur, jadinya Daud ketika membaca Zabur pakai suara indah begitu membaca Zabur Mazmur itu. Sawwatatil jibalu ma'ah, gunung-gunung pun ikut bersuara bersama Daud. Wa asghad, mendengarkan ilahi kepada Daud at-tayru, burung-burung. Faka'annaha fa'alat ma fa'ala, seakan semua makhluk itu berbuat seperti apa yang Daud berbuat, mengikuti perbuatan Nabi Daud. Qala Ibnu Qutaibah, wa aslu ta'wib, asal maknanya ta'wib itu awibi tadi loh. Awwaba yu'awwibu ta'wiban, ta'wib. Ta'wib fisayir, wahwa maknanya ta'wib fisayir, an yasiran nahar kullah wa yanzila lailan, berjalan sepanjang hari dan singgah istirahat di malam hari. Itu namanya awwaba yu'awwibu ta'wib. Faka'annahu arad, seakan-akan Allah menghendaki kepada gunung-gunung, ida'abin nahara kullah, langgengkan di siang hari, kullahu sepanjang hari, bitasbihi, dengan baca tasbih, ma'ahu bersama Daud, ilal lail sampai malam. Waqila konon katanya maknanya awibi, siri ma'ahu haitsu sya', berjalanlah kamu hai gunung-gunung bersama Daud kemanapun Daud mau. Minat ta'wib, dari masdar ta'wib, wa huwa as-sair, maknanya ta'wib berjalan. Qala Ibnu Muqbil, lahikna kami ketemu bihayin ke suatu perkampungan. Awwabu, mereka terus melakukan as-sayra perjalanan. Ba'dama dafa'na, setelah kita bisa menghindari syu'a as-samsi, terik atau sinar matahari. Wat-tarfu, sedangkan pandangan mata, yajnah,
sudah bisa condong atau melunak. Sebab lek sik panas ning Timur Tengah melaku enggak gawe kacamata ireng. Apa silau banget. Nunggu sinar matahari sudah agak menyingkir, sudah enggak terlalu panas, mata pun juga sudah enggak berat-berat. Anikmal sabighatin, buatlah baju perang yang panjang, sempurna. Maksudnya duruan baju-baju perang, wasi'atin yang longgar, ojo terlalu sempit. Jadi aslinya duruan sabighat, hanya disebut isim sifatnya sabighat, membuang lafadz duruan. Dzakara sifat, Allah hanya menyebut sifat sabighat li'annaha tadullu 'alal mausuf, karena sifat itu menunjukkan mausufnya. Kadang saya menjaluk enggak nyebut barangnya, tapi cukup nyebut sifatnya. Apa ini? Ora kok dalem badhe nyuwun ngelamar anak panjenengan namanya ini, enggak. Disebut sifatnya. Dalam suhan mriki badhe nyuwun sing mondok teng Gasek niku lho. Sing kuliah teng UIN jurusan niki, sing kalau wingi ranking 1 niku lho. Enggak nyebut-nyebut jenenge, mek kon nyebut sifate. Wo kuwi dah. Orang berbahasa itu boleh enggak menyebut barangnya, hanya menyebut sifat. Yo padha ngerti ini. Was-sabighat, maknanya sabighat ad-duru, baju-baju besi, baju perang, al-kawamil yang sempurna, allati tughatti labisaha, yang mana baju perang itu menutupi orang yang mengenakannya, hatta tafdula, sampai tersisa turah anhu dari orang itu, sampai klesreh. Fayajuruha, dia seret baju perang yang klesreh itu, ala ardi, di atas tanah. Baju perang yang panjang banget sampai klesreh di bawah mata, di bawah tungkak. Tinggi melaku sampai klesreh nyeret neng lemah, itu namanya sabighat. Qala Abu Hayyan as-sabighat maknanya ad-duru, baju besi, baju perang. Wa asluhu al-wasfu bis-subuh. Aslinya baju besi itu diberi sifat dengan sabigh, sempurna. Wa huwa tamam wal kamal, maknanya sempurna, panjang. Wa ghalaba ala duru, dan menjadi kaprah istilah sabighat itu untuk duru. Fasara kal abtah, jadinya penggunaan lafadz sabighat ternyata maknanya duru. Itu seperti lafadz abtah. Qala syair alaiha, jadi abtah itu sifat maknanya apa? Tapi terus terkenalnya jadi kal abtahi. Kayak apa? Madinah itu makna aslinya modern, kota yang modern, Madaniyah. Makna lafadz apa? Istilah awalnya Yasrib. Ya. Tapi begitu orang menyebut Madinah, yang dimaksud ya kota Yasrib itu, bukan kota modern yang lain. Itu sesuatu sudah yang lebih terkenal sifatnya, bukan lafadz aslinya. Dahulu di UIN sebelum ada banyak macam-macam, yang terkenal dosen jadi kiai alim tenan itu Kiai Mas Duki. Lalu kalau orang Mbah Yai rawuh, itu yang dimaksud mesti Kiai Mas Duki. Meskipun yang lain juga sudah berlevel kiai,
Dari kadung terkenal sakwin lek diarani kiai ku ya Kiai Mas Duki. Bayi rawuh. Nek Pak Kaji, itu Pak Kaji Mudor yang mendirikan Pondok Luhur itu. Karena dosen yang pertama haji itu Pak Mudor, sehingga Pak Kaji rawuh. Sombong dong, Pak Kaji rawuh. Itu Pak Haji Mudor. Sekalipun tahun-tahun berikutnya banyak dosen yang haji, tapi yang dikenal haji ya tetap Haji Mudor. Terus profesor, itu mesti Pak Masfuk Zuhdi. Karena profesor pertama di UIN itu Pak Profesor Masfuk. Sampai sudah ada banyak profesor, ya tetap saja yang mana profesor ya Pak Masfuk, Pak Profesor. Yang lain celuk Pak, Pak Masfuk Profesor. Nah, saya sejak semester 3 apa berapa apa 2, itu biasa ngisi BMK, bimbingan baca kitab, di PM 11, PMI dulu. Itu kalau mereka mau ujian komprehensif kan harus membaca kitab 10 salam. Nah persiapan ujian komprehensif itu, terus bimbingan baca kitab, Mas, yang ngisi saya. Itu saya masih semester bawah-bawah. Nah, jadinya terkenal namanya Ustadz ya Marzuki. Dulu itu. Jadi kalau kiai mesti Ki Mas Duki. Kalau haji mesti Ki Haji Mudor. Kalau profesor mesti Profesor Mahfud Zuhdi. Kalau Ustadz saya. Ustadz tahu orang, rawuh, itu maksudnya saya. Bareng ono PKPBA, program khusus bahasa Arab, kabeh dosen iso bahasa Arab diarani Ustadz, wis ambiar kabeh wis. Luar biasa dulu Pak Imam itu. Sukses program PKPBA, banyak mahasiswa bisa berbahasa Arab. Dan itu dulu jihad. Dosen-dosen yang mau jihad, ayo bersama saya. Yang enggak mau, maunya apa? Sembarang sebat duit, berarti ente makelar. Kalau ente dosen bermental makelar, kemari tak beri sangu untuk modal, sana beli bedak di Indinoyo tak pecat dari dosen. Apa dosen bermental makelar repot? Namanya dulu PKPBA itu perjuangan, Mas. Makanya ada tulisan wajah itu. Itu di Ma'had itu dulu semangat PKPBA awal itu. Jihad. Namanya jihad. Kadang honor enggak banyak di kita. Honor itu kita terima bisa tanggal 92 honor itu. Bisa tanggal 100 lebih. Emang ngerti? Apa gue? Tapi enggak apa-apa, kita tetap semangat. Namanya juga jihad. Saya nikah 94, itu total honor yang kami terima itu 75.000. Ya wis wani rapi. Namanya juga jihad. Setelah banyak mahasiswa bisa Arab, lalu Pak Imam, lagi piye mahasiswa ini so Arab, masuk dosen-dosennya gak iso. Terus musyawarah dengan dosen yang lain, ya apa ini? Ada monggo. Terus ada Pak Prof Muji, ada Pak Prof Junaidi, Pak Prof Turmudi, Pak Prof Imam, Prof Muhtadi, macam-macam ngumpul, minta di kursus bahasa Arab. Nah, manggil Ustadz Kusairi apa, bahasa Arabnya enak, dulu dia guru di Pondok Darut Tauhid ini. Terus enggak cukup pede, wah enggak berani saya ngajari. Kita ini junior lah, beliau itu dosen senior.
Terus saya dipanggil sama Pak Imam. Zaman gelem marzuki mulang kami purun. PD mau. Jadi habis PKPBA jam 8, masih ada lagi session dengan dosen-dosen itu. Sekitar 1 jam. Sampai bisa bahasa Arab. Pak Imam itu bisa. Nah dulu itu kayak begitu. Ada kiai, ada kaji, ada profesor, ada ustaz. Masa lalu. Setelah terjadi fenomena yang luar biasa, melihat masjid full, terus sampai depan masjid itu juga masih dipakai jamaah, terkesima betul. Nah, senang sekali pada pengerti bahasa Arab, jamaahnya juga full. Sama Pak Imam, kami ingin membangun, sama tahu sendiri, bangunannya kayak SD Impres ketika itu. Tapi semangat kami kayak begini. Ternyata bisa meluluhkan hati dubes itu. Dibuat proposal, dia yang bawa proposal itu, dibawa ke IDB, Islamic Development Bank, dapat total kalau dirupiahkan 360 miliar. Kampus yang kayak SD Impres, ya, direhab total dengan dana 360 miliar. Jadi kayak begini. Terus ganti nama menjadi universitas. Sempat namanya Indonesia Sudan, tapi enggak langgeng buyar. Lalu menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pas presidennya Pak SBY, diresmikan sama SBY. Nah, pas peresmian, mendung peteng, tebal, saya posisi masih neng pojok sanding dalam. Dibel, Marzuki sampean neng di Pulau Tenggriyo. Lah, iki harap udan terus, nggak udan terus, gak situ pelantikan, pres, buyar itu nganono tuh. Nah, tapi kulo iso ndonga tok duduk pangeran. Ya aku ya roh tapi ya donganmu. Saya ngadap ke arah UIN, terus ndonga sing ana kalimatnya hawalaina wala alaina. Hawalai al-jami'ah wala ala al-jami'ah. Alhamdulillah golongane Sumber Sari udan. Terus Tawang Gede udan. Yang sekitar kampus enggak udan. Jadi peresmian tetap berjalan lancar. Itu sejarah. Zaman calon-calon dosen harus tahu sejarah kayak begitu. Bahwa peran kiai nyata, peran Pak Imam juga nyata, peran dosen-dosen para mujahid-mujahid yang siap terima honor tanggal 100 itu juga nyata. Ojo zaman besok jadi pejabat situ sekarang enak-enakan. Jangan sampai jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, enggak boleh. Al-Fatihah.